Waalaikumsalam Bu Yuni. Pada kesempatan kali ini Ibu akan melakukan pra-supervisi kepada Ibu Putri. Apakah sebelum Ibu Putri melakukan coaching nantinya Ibu Putri ya? Kira-kira sekarang Ibu Putri sudah siap? Ya, siap sekali. Yang pertama yang ingin Ibu sampaikan sebelum Ibu Putri nantinya melakukan coaching, yaitu kita mendiskusikan dulu mengenai penilaian teknik coaching nanti ya. Yang dinilai nanti yang perlu diperhatikan dalam coaching itu sendiri, yang pertama itu adalah apakah Ibu Putri nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang kedua, apakah Ibu Putri nanti mampu mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, apakah Ibu Putri nantinya mampu memfasilitasi coach Ibu. Dan yang keempat, mampukah Ibu Putri nanti menggali ide-ide dari coach Ibu. Itu yang akan dinilai Ibu Putri ya. Selanjutnya yang kedua, kira-kira yang ingin Ibu tanyakan di sini, kompetensi Ibu Putri yang ingin dikembangkan itu pada bagian yang mana ya Bu Putri? Ya baik Bu. Jadi sebagai coach tentu kita perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach kita ya, supaya muncul ide-ide yang bisa membantu coach tersebut menyelesaikan permasalahannya. Jadi menurut saya itu yang perlu saya kembangkan Bu, bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan saya menstimulasi coach ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya berarti saya menangkap ada dua kompetensi ya Ibu Putri ya, yang ingin Ibu Putri kembangkan di sini. Pertama, kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot. Yang kedua, kompetensi dalam menggali ide-ide dari coach itu sendiri. Ya baik Ibu Putri. Yang ketiga yang ingin ditanyakan, pada bagian mana yang secara spesifiknya pada kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, yang akan diobservasi, pada bagian mana pada kompetensi menggali ide dan pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, yang pada bagian mananya yang ingin diobservasi oleh nantinya oleh Ibu. Ya baik Bu, jadi saya ingin diobservasi terkait kompetensi saya, bagaimana saya menyampaikan menggali ide-ide dari coach saya menggunakan alur yang sesuai dengan kita, kemudian memunculkan jawaban-jawaban yang terarah dari si coach ini, sehingga ditemukanlah solusi dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan menggali ide dari si tersebut. Oke Bu Putri, berarti pada bagian itu nanti yang akan diobservasi ya Bu Putri ya. Sekarang selanjutnya yang Ibu tanyakan di sini, apa kira-kira indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Kira-kira apa indikatornya Ibu sudah bisa mengembangkan coach Ibu nantinya? Apa kira-kira? Saya berharap ya Bu, setelah saya melakukan coaching ini, saya berharap coach saya dapat memunculkan ide-ide yang kreatif dari permasalahan yang dia hadapi dengan melalui pertanyaan saya tersebut. Misalnya si coach ini dapat menemukan solusi yang strategis begitu Ibu, dan dapat dilaksanakan secepat mungkin gitu ya. Berarti itu bagian dari indikatornya ya Bu Putri ya. Kira-kira udah tergambar di sini semuanya apa yang harus Ibu persiapkan nantinya sebelum Ibu coaching ya Bu ya. Kira-kira Ibu sudah siap coaching pada hari ini? Ya. Terima kasih Bu Putri. Setelah ini silakan Ibu Putri melaksanakan coachingnya ya Bu Putri ya. Baik Bu. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah istri sehat, anak sehat. Alhamdulillah, itu yang penting ya Pak Adi. Kemudian bagaimana dengan pekerjaan Pak Adi? Apakah ada masalah? Ya, Ibu Putri di bidang pekerjaan ya memang selalu ada masalah ya, tidak mulus-mulus saja. Ya. Tapi walaupun demikian hari ini mungkin nanti ada yang selain ini saya obrolkan sama Bu Putri. Gitu. Jadi saya menangkap nih hari ini Pak Adi sedang ada permasalahan sepertinya ya yang perlu kita bicarakan, gitu Pak Adi. Ya benar Bu Putri. Kalau boleh saya tahu apa permasalahannya Pak Adi? Begini Bu Putri, di kelas yang saya ajarkan muridnya lumayan ya, ada 25 orang siswa. Ada nih 2 orang siswa ini yang tidak apa namanya tidak mau belajar, suka main keluar dengan teman. Jadi ya rasanya kita sebagai guru ada rasa kurang sampai pelajaran kita kepada seluruh anak. Gara-gara anak ini tadi tidak mau belajar. Nah itu yang membuat saya bingung sekarang ini. Jadi begitu permasalahannya. Kalau saya tangkap, jadi ada permasalahan terkait seorang siswa yang membuat pembelajaran di kelas tidak kondusif. Betul, betul begitu. Jadi dengan percakapan kita hari ini, apa yang Bapak Adi inginkan? Saya ingin nanti melalui obrolan dengan Bu Putri nanti mudah-mudahan dapatlah solusi gitu loh ke depan, bagaimana cara menghadapi siswa seperti ini supaya dia mau belajar bersama teman-teman yang lain. Ya. Kalau boleh saya tahu Pak Adi, siswa ini membuat pembelajaran tidak kondusif di kelas. Kalau boleh saya tahu seperti apa yang tidak kondusifnya dan seperti apa sikap siswa ini yang membuat pembelajaran di kelas itu tidak kondusif? Begini Bu Putri, Ya. siswa ini pagi memang dia belajar dulu, Ya. tapi kalau jam pelajaran sudah mulai 2 jam belajar, ini siswa ini sudah mulai ini menampakkan dia kadang keluar dia tidak boleh balik lagi ke kelas. Nah, atau balik ke kelas tapi keluarnya lama, begitu. Kadang dalam kelas dia disuruh membuat tugas, dia malah mengganggu temannya, memukul-mukul meja. Jadi memang untuk anak yang satu ini tidak kurang kondusif rasanya pembelajaran kita. Gitu. Iya, kalau misalnya memang ada siswa yang seperti itu, konsentrasi temannya terganggu ya. Jadi kita juga sebagai guru mungkin akan terganggu juga konsentrasi mengajarnya. Gitu ya. Makanya saya bingung Bu Putri. Jadinya terfokus pada satu siswa jadinya. Pak, kira-kira menurut Bapak apa penyebab siswa kita itu seperti itu sikapnya? Kalau saya baca nih di kurikulum Merdeka nih Bu Putri, sepertinya siswa ini memiliki gaya belajar tersendiri. Oh gitu. Iya, cuman selama ini mungkin saya belum maksimal menyerahkannya belajar kepada seluruh siswa saya. Akibatnya ya saya melihat bahwa siswa ini ya tidak mau belajar, mengganggu teman. Dari pengalaman Pak Adi, siswa yang seperti itu kan memang mengganggu pembelajaran. Apa yang sudah Pak Adi lakukan terhadap siswa tersebut? Ini Bu Putri, ini kan siswa ini lama nih seperti ini ya. Sebelum saya mencari tahu tentang trik-trik menghadapi siswa ini, saya juga bertanya ke beberapa orang teman guru. Katanya siswa yang seperti itu bisa diatasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya benar sekali. Nah, cuman saya belum terlalu memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang membuat saya bingung. Oh begitu. Jadi Pak Adi sudah terpikirkan bagaimana solusinya untuk menghadapi siswa ini dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya benar. Iya. Jadi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini hambatannya apa menurut Pak Adi? Saya belum terlalu paham nih dengan pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana sebenarnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terutama terhadap siswa yang seperti siswa saya itu. Iya, pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada 3 macam ya Pak Adi. Iya. Pak Adi tahu 3 macam itu kira-kira apa? Ya sebenarnya saya tahu yang itu. Yang pertama kan diferensiasinya konten. Ya benar. Kedua ada diferensiasi proses. Iya. Ketiga ada diferensiasi produk. Iya bagus, luar biasa sekali Pak Adi. Sebenarnya Pak Adi sudah memiliki dasar tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya. Cuma mungkin perlu lagi hal-hal yang perlu dilakukan ya Pak Adi. Benar.
menurut Pak Ardi, kan Bapak Ardi sudah tahu perlu dilakukannya pembelajaran berdiferensiasi untuk dilakukan kepada siswa. Kira-kira apa yang perlu Pak Ardi lakukan supaya pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas dan dapat mengatasi permasalahan siswa yang bermasalah tadi? Mungkin ya saya akan yang pertama saya akan mencoba nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama tentu saya akan membuat lomba diferensiasi terhadap konten yang mau saya sampaikan kepada anak-anak. Mungkin selama ini dia tidak menyukai isi dari materi pelajaran yang saya berikan dengan hanya sama monoton itu saja. Mungkin saya akan membedakan nanti yang siswa yang seperti ini materinya, sesuai seperti ini materinya. Nah, jadi saya kemudian nanti saya juga akan berusaha nanti membuat diferensiasi di bidang prosesnya. Nah, saya akan memberikan beberapa jenis pembelajaran yang berbeda nanti kepada siswa saya. Bagus, luar biasa sekali Pak Ardi, pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi ini menurut saya Pak modal itu coba aja tinggal kita mempelajarinya lebih lanjut ya Pak Ardi. Kan sudah mengetahui apa itu pembelajaran diferensiasi sedikit ya. Menurut Pak Ardi apa langkah yang perlu dilakukan setelah ini? Baik Bu Putri, mungkin setelah ini saya akan memulai nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya akan belajar lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana cara penerapan yang benar di dalam kelas. Mungkin itu nanti akan saya lakukan ke depan. Menurut Pak Ardi ada strategi khusus nggak untuk menerapkannya ini? Ya ada, nanti strategi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini. Ada strategi pembelajaran saya akan mencoba nanti melihat kebutuhan yang benar ya dari siswa saya nanti apa. Asesmen diagnostik ya Pak? Ya paling tidak melalui asesmen diagnostik nanti. Baik, terima kasih Pak Ardi. Kemudian kapan kira-kira Pak Ardi melakukan ini, pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya saya akan coba secepatnya Putri karena saya dari dulu sampai sekarang kan bingung menghadapi sesuatu seperti ini. Jadi saya akan belajar, saya akan mencoba, saya akan buat rencana pembelajaran berdiferensiasi, saya akan terapkan di kelas. Mudah-mudahan nih siswa yang 2 orang ini betah di kelas dan mau belajar ya, karena kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya benar Pak Ardi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita yang beragam ya Pak Ardi. Ya, menggali potensi-potensi dia. Yang diharapkan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, siswa kita akan menyenangkan bagi dia belajar. Ya, jadi dia tidak keluar masuk itu ya yang kita harapkan. Iya betul begitu Pak Ardi. Itu yang kita harapkan, adanya perubahan dari siswa kita. Pak Ardi, menurut Pak Ardi apa komitmen Pak Ardi setelah Pak Ardi menemukan solusinya seperti ini, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apa komitmen Pak Ardi untuk selanjutnya? Baik Bu Putri, mungkin nanti saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, dan saya yakin ini, saya sangat optimis pembelajaran ini akan berhasil terhadap siswa yang kurang mengikuti pelajaran ini. Nah, ketika nanti ini berhasil, saya akan terus melakukan itu. Saya akan komitmen bagaimana memenuhi kebutuhan belajar siswa saya ini. Kita siswa ini kan bermacam-macam yang belajarnya ya, termasuk yang seperti anak tadi. Kita sebagai guru nanti akan terus berusaha untuk menampung gaya belajar dan kebutuhan siswa kita. Itu kira-kira komitmen yang ingin saya lakukan Bu Putri. Luar biasa sekali Pak Ardi, saya sangat apresiasi dengan komitmen yang sudah Bapak bentuk. Kemudian kira-kira apa yang dapat saya bantu lagi Pak Ardi dengan permasalahan ini? Mungkin nanti ada hal-hal yang kurang saya paham dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Bu Putri nanti kalau bisa bersedia lagi mengobrol dengan saya, berbicara tentang banyak hal tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Insya Allah Pak Ardi saya bersedia, mudah-mudahan saya dapat membantu Pak Ardi dan pembelajaran di kelas dapat terlaksana dengan efisien ya Pak Ardi. Jadi perubahan sikap ke arah yang lebih baik dengan siswa kita. Insya Allah. Ya, jadi Pak Ardi dari permasalahan tadi ya Pak Ardi,
apa yang kan kita sudah ngobrol ini, sudah menemukan solusi. Iya. Apa yang Pak Adi rasakan? Dari awal kan saya bingung ya dengan siswa ini yang kurang mau belajar ini ya. Tapi dengan ngobrol dengan Bu Putri, saya sudah menemukan solusi, saya sudah menemukan jalan keluar. Saya merasa tenang, mungkin nanti saya merasa tidak emosi lagi dalam merasa dua orang ini ya. Mudah-mudahan nanti anak-anaknya akan terlayani dengan baik. Ya, kita belajar mengontrol emosi ya Pak Adi. Iya, kita belajar Jangan marah emosi. kepada siswa yang seperti itu, tapi Iya. kita mengubah cara mengajar kita. Benar. Baik Pak Adi. Jadi apa masih ada Pak Adi yang mau disampaikan? Masalah yang lain? Mungkin untuk saya ini kebingungan yang paling terasakan di bidang tadi ya. Dan itu sudah mulai saya rasakan senang karena sudah menemukan jalan keluarnya. Mungkin di lain waktu ada hal-hal lain nanti yang ingin saya bicarakan dengan Bu Putri. Siap. Saya siap sekali Pak Adi. Mudah-mudahan dengan bercerita dengan saya, apa ya ide-ide Ya. Terima kasih Pak Adi sudah bercerita dengan saya. Saya minta maaf nih kalau misalnya ada masukan dari saya yang berkenan. Gimana Pak Adi? Sama-sama Bu Putri. Saya juga berterima kasih karena telah mengobrol dengan Bu Putri yang semula saya bingung menjadi tenang. Dan saya butuh hal-hal seperti ini sebenarnya dalam pembelajaran, terutama menghadapi siswa-siswa kita. Karena kita ingin semua siswa kita kan terlayani dengan baik, tidak dibeda-bedakan, tidak ada siswa yang semua mau menjadi baik. Terima kasih banyak Bu Putri atas obrolan ini, sangat bermanfaat bagi saya. Ya, sama-sama Pak Adi. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada yang dibicarakan, kita bisa kembali ke pekerjaan Baik. masing-masing. Mungkin di lain waktu kita bisa. Oke Bu Putri, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Putri ya. Silakan, Pak Adi. Baik Bu Putri, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yuni. Ya, gimana tadi sudah melaksanakan coachingnya ya Bu? Ya, saya sudah melaksanakan coaching tadi Bu. Alhamdulillah sudah selesai. Iya ya. Kira-kira Ibu di sini akan memberikan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu Putri karena Ibu sudah melaksanakan coaching Ibu tadi. Ya. Ya. Yang pertama kira-kira yang Ibu tanyakan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi, di mana yang sebelum tadi coaching kan sama-sama kita ketahui indikatornya ya Bu Putri. Ya. Kira-kira Ibu Putri sudah melakukannya atau belum? Sudah Bu, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur TIRTA. Yang pertama yaitu tujuan umum, yang kedua identifikasi, kemudian yang ketiga regenerasi, dan yang keempat tanggung jawab. Saya juga sudah berusaha menghadirkan diri saya secara penuh, mendengarkan secara aktif terhadap coach saya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan tersebut untuk memancing ide-ide dari coach saya. Nah, saya juga memfasilitasi pertumbuhan diri dari coach saya agar berkembang potensi diri dari si coach ini, Bu. Ya, bagus sekali Bu Putri. Berarti Bu Putri sudah memperlihatkan indikator yang ingin dicapai pada saat coaching Ibu laksanakan tadi ya. Iya. Pertanyaan kedua ya Bu Putri ya, sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu Putri kembangkan tadi. Kira-kira yang pertama tadi kan kompetensi menggali ide-ide ya. Kira-kira kompetensi itu bagaimana menurut Ibu Putri? Sudah meningkat atau belum? Menurut saya Bu, yang saya rasakan, saya sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan, mana pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menggali ide-ide dari si coach ini. Jadi saya merasa ini sudah lebih baik dari sebelumnya Ibu. Sudah menimbulkan
solusi-solusi dari si coach saya ini. Oke Bu Putri, jadi sepenglihatan Ibu juga seperti itu. Ya. Kompetensi yang ingin Ibu Putri kembangkan tadi juga sudah terlihat. Ya, Bu. Dari Ibu Putri sudah bisa menggali ide-ide dari coach Ibu sendiri, sehingga muncullah ide-ide dari coach Ibu dalam menyelesaikan permasalahannya ya Bu ya. Iya. Ya. Selanjutnya ketercapaian tujuan dari pengembangan Ibu Putri sendiri kepada coach Ibu apakah sudah tercapai atau belum? Ya, menurut saya Bu, memang tujuan dari coaching yang saya lakukan ini kan menemukan permasalahan yang dihadapi dari si coach ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang menggali yang berbobot, menggali ide-ide dari si coach ini. Jadi menurut saya ini sudah tercapai Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dan si coach ini Iya, si coach ini telah menemukan. Bu Putri, kira-kira dari yang Ibu lihat dari ketercapaian kompetensi yang atau ketercapaian tujuan dari coaching yang Ibu lakukan tadi, menurut Ibu sudah tercapai. Ya Bu, terima kasih. Iya, jadi coachingnya tadi tujuannya sudah tercapai, di mana coachingnya sendiri mampu mengeluarkan ide-idenya ya Bu Putri ya. Ya. Selanjutnya kira-kira dari kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan tadi, ternyata setelah Ibu coaching kan sudah meningkat. Nah, sekarang kira-kira apa lagi ya kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan selanjutnya? Mungkin yang ingin saya tingkatkan untuk selanjutnya itu memfasilitasi si coach ini untuk pertumbuhan dirinya lagi Bu. Mungkin dari pertanyaan tadi mungkin bisa saya fasilitasi bagaimana muncul ide-ide yang lebih kreatif lagi Bu. Kemudian saya bisa